Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Umi akan membahas kuisis kemarin, ya. Jadi kita punya beberapa latihan, ada sekitar 15 soal ya kemarin. Kemudian sudah kalian kerjakan dan masya Allah nilainya ya sesuatu banget. Nah, hari ini kita akan membahas gimana caranya ngerjain apa namanya soal-soal ini kemarin. Oke, let's check together. And then, ini di luar pembelajaran ini ya, jadi kalian nonton video ini di saat jam istirahat kalian. Oke, um, jazakumullah khair untuk yang udah nonton videonya. Let's start our study reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then to be continued. Oke, di sini kita akan langsung bahas aja ya. Untuk soal-soalnya, Umi nggak tahu nih apa yang mana aja yang bakal kalian tanyain, jadi Umi bahas semuanya aja. Oke, stay tune. Oke, let's start. Oke, it is flip mode in quizzes ya. Jadi di quizzes itu kita bisa apa yang quiz tampilannya kayak kalian yang ada ABCD-nya, terus ada juga flip mode. Flip mode ini soal kemudian pas dibalik jawaban. Oke. Okay, so the first we have 2 pangkat negatif 1 ditambah 5 pangkat negatif 1. Gimana nih cara ngerjainnya? Kita punya sifat nomor 3 ya. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. So, kita punya 2 pangkat negatif 1 berarti 1 per 2 pangkat 1. Kemudian 5 pangkat negatif 1 berarti kita punya 1 per 5 pangkat 1. Nah, sekarang tinggal menjumlahkan biasa dari setengah ditambah 1/5, maka kita punya samakan penyebutnya, maka kita punya KPK-nya di sini 10. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 2 dikali 1 ya. Kemudian 10 bagi 5 dikali 1 kita punya 2. Berarti kita punya 5 tambah 2 di sini. Maka kita punya 7 per 10. Oke, jadi kita punya jawabannya adalah 7 per 10. Easy kan? Easy. Oke. Next, next kita flip jawabannya 7 per 10. And next, oke, sekarang kita akan melanjutkan bentuk 3A pangkat 5 pangkatkan lagi 2 itu sama dengan pertama kita akan menggunakan kita punya 3A pangkat 5 pangkat lagi 2, maka kita punya sifat A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Maka di sini kita bisa sama dengankan 3 pangkat 2 dikali A pangkat 5 dipangkatkan 2. Oke. And then what next? We have 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian kita punya di sini sifat lagi A pangkat M dipangkatkan lagi N. Oke, kita punya A pangkat 5 dipangkatkan lagi 2, itu adalah A pangkat 5 kali 2. Maka kita punya 5 kali 2 itu 10, maka punya 9A pangkat 10. Jadi jawabannya adalah 9A pangkat 10. Oke. Let's flip. Okay, this is the correct answer. Jadi 9A pangkat 10. Next. Okay, next we have this question. Jika kita punya 2 pangkat N sama dengan 32, maka nilai N berapa? Nah, ini kita sudah sampai exponential equation ya. Jadi di sini kita mencari nilai N-nya. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih. Kita tahu dulu ketika kita punya 2 pangkat N sama dengan 32, kita buat 32 ini ke bentuk basis 2. Jadi 2 pangkat berapa 32 ini? Nah, berarti kita punya 32 ini itu adalah 2 pangkat seperti yang pas kita lipat kemarin, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka di sini kita punya
2 pangkat N sama dengan 32. Nah, di sini kalau Umi punya basisnya sama, maka kita punya N sama dengan 5. Jadi karena kita punya basisnya sama-sama 2, maka kita punya N-nya sama dengan 5. Oke? Oke. Bisa dipahami penjelasan Umi? Nah, jadi let's flip. Kita punya nilai N-nya adalah 5. Nah, berarti kita bisa nih tambahkan di sini sifat. Kita punya sifat lagi di sini. Kita punya sifat baru. Umi tulis pakai warna merah aja. Kita punya A pangkat M sama dengan A pangkat N. Kalau basisnya sama-sama A, maka kita punya M sama dengan N. Oke. Maka kita punya M sama dengan N. Ini jika A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka kita punya M sama dengan N. Okay, next. The next question we have this. Nah, jadi kita punya hasil dari 4 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat negatif 2. Sama kayak soal pertama tadi, kita punya 4 pangkat negatif 2 itu apa? 1 per 4 pangkat 2 ditambah 1 per 4 pangkat 2 ya. Jadi kita punya kerjakan seperti biasa, kita punya 1 per 16 ditambah 1 per 16. Ingat penyebutnya udah sama, nggak perlu kita ganti lagi, maka kita punya 1 tambah 1, 2 per 16. Maka hasilnya adalah 1 per 8. Maka kita punya hasil dari 4 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat negatif 2 adalah 1 per 8. Let's flip and we have this. Jadi kita punya hasilnya adalah 1 per 8. Oke, next. Oke, sama lagi dengan pertanyaan nomor 1. 4 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat negatif 3. Maka kita punya 4 pangkat negatif 2, 1 per 4 pangkat 2. Kemudian 4 pangkat negatif 3, 1 per 4 pangkat 3. And let's check, 1 per 16 ditambah 1 per 4 pangkat 3, 64 ya. 64. Nah, maka di sini kita punya samakan penyebutnya, berarti kita punya KPK-nya adalah 64. Berarti di sini kita punya 64 dibagi 16 itu 4 dikali 1 tetap 4. 4 ditambah 1. Maka kita punya 5 per 64. Itu untuk hasil dari 4 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat negatif 3. Let's flip, check the correct answer, and here we get 5 per 64 ya. Jadi seperti itu caranya. Next, Umi agak cepat nggak apa-apa ya, supaya kalian tahu bahwa ini bisa dikerjakan dengan waktu yang sangat minim. Next, kita punya bentuk sederhana dari 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 3. It is so easy. This is our first sifat ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Pastikan basisnya sama dulu. Perhatikan, basisnya sama-sama 7, kemudian pangkatnya berbeda, maka kita punya 7 pangkat. Ingat kalau dikali, maka kita punya di jumlah 4 tambah 3. Maka kita punya hasilnya adalah 7 pangkat 7. Oke. Jadi di sini kita punya hasil 7 pangkat 7. Let's flip. The correct answer is 7 to the power of 7. Oke. Nah, jadi di sini kita punya 7 pangkat 7 sebagai hasilnya ya. Next. The next question. Oke. Kita harus geser. Oke. Masih kurang geser ternyata. Oke. Kita punya A pangkat 5, A pangkat negatif 5, A pangkat negatif 5 dikalikan B pangkat negatif 1 dikalikan C pangkat min 4 dibagi dengan A, B, C pangkat negatif 6. Oke. Gimana cara ngerjain ini nih? Oke, the first step, kita harus ubah yang penyebutnya. Gimana maksudnya mengubahnya? Kita punya ini adalah sifat yang ke-6, yaitu A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N.
Maka kita punya A, B, C pangkat negatif 6, kita punya A pangkat negatif 6, B pangkat negatif 6, dan C pangkat negatif 6. Kemudian di sini kita punya A pangkat min 5, B pangkat min 1, dan C pangkat min 4. Setelah itu kita gunakan sifat nomor 2 kita. Ketika kita punya pembagian yang basisnya sama, ini sama-sama A, perhatikan A. Maka kita punya A pangkat min 5 ditambah min 5 dikurangi, karena ini pembagian ya, min 5 dikurangi negatif 6. Kemudian kita punya B-nya pangkat min 1 dikurangi negatif 6, dan C-nya pangkat min 4 dikurangi negatif 6. Maka kita punya min kali min positif ya, maka kita punya A min 5 plus 6, B min 1 plus 6, C min 4 plus 6. Maka kita punya A min 5 tambah 6 itu 1 ya. Kemudian min 1 tambah 6, B pangkat 5. Kemudian C-nya min 4 tambah 6, kita punya C-nya pangkat 2. Jadi kita punya A, B pangkat 5, C pangkat 2. Okay, let's flip. This is the correct answer ya. A, B pangkat 2. Ya, kebalik nih kayaknya. Salah ini ya kuncinya. Harusnya A, B pangkat 5, C pangkat 2. Karena di sini kita punya, tadi coba kita lihat soalnya. Oh, Umi yang kebalik ternyata. Bener ya? Bener, Umi bener. Berarti benar A, B pangkat 2. A, B pangkat 5, C pangkat 2. Karena yang pangkat negatif 4 adalah C-nya. Next. Nah, ini dia. Gimana cara ngerjain negatif 6 pangkat 3 nih? Umi waktu itu pernah nanya, gimana cara ngerjain negatif 3 pangkat 4? Nah, apakah beda antara negatif 3 pangkat 2 dengan negatif 3 pangkat 2? Bedanya adalah kalau ini kita punya negatif 3 kali 3, artinya hasilnya negatif 9. Sedangkan kalau ini kita punya negatif 3 kali negatif 3. Maka kita punya positif 9. Kita pernah belajar ini. Nah, dengan cara yang sama, ingat di sini dia dikurung. Dikurung di sini, maka kita punya negatif 6 pangkat 3, artinya negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6. Jadi kita kalikan negatif 6-nya sebanyak 3 kali. Nah, kita punya min 6 kali min 6 itu 36 positif. Kemudian dikali negatif 6, maka kita punya negatif berapa? 216. Ya. Seperti itu. Let's flip to get the correct answer. Negatif 216 ya. And then next, nilai yang sama dengan 9 pangkat 5. Easy banget. 9 pangkat 5 berapa? Maka kita punya, bisa kita, kalau mau ngitung 9 pangkat 5 berapa, tapi ini kita mau cari nilai yang sama, artinya sinonimnya. Jadi 9 pangkat 5 itu bisa dinyatakan dengan apa lagi sih selain 9 pangkat 5 gitu kan. Kita punya 9 pangkat 5, bisa kita ubah ke basis 3. Berapa 9 di dalam basis 3? Kita punya 3 pangkat 2. Berarti kita punya 3 pangkat 2 pangkat 5. So we get 3 pangkat 2 pangkat 5 berdasarkan sifat yang ini kita punya 3 pangkat 2 kali 5. Maka kita punya 3 pangkat 10. Jadi bentuk lain dari 9 pangkat 5 kita punya 3 pangkat 10. Next. Wow, this is so questionnya banyak banget. Pangkat berapa nih? Right ya.
Umi mau geser ini dulu. Okay, let's check this question. Kita punya A pangkat, sebentar, A pangkat 2. Ya, kita punya A pangkat 2. Berarti kita boleh kerjain bilangnya dulu. Maka kita punya A pangkat 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10, dibagi dengan A pangkat 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Maka kita punya di sini 2 tambah 4 tambah 6. Maka kita punya A pangkat 30 di sini ya. 30. 2 tambah 8 10, 4 tambah 6 10 tambah 10 berarti 30. Kita punya di sini 7 tambah 3 10, 5 tambah 1 tambah 9 10. Di sini kita punya A pangkat 25 ya. 25. Kemudian kita punya berdasarkan sifat A pangkat 30 dikurang 25. Maka kita punya hasilnya adalah A pangkat 5. So, in this kasus kita punya A pangkat 5. Let's flip. Ya, A pangkat 5 ya. Next. Ya. Oke, next kita punya question seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan Umi? Sama kayak soal yang sebelumnya, kita buat A pangkat B pangkat C, kemudian A pangkat min 2, B pangkat min 3, dan C pangkat min 4. Kita tahu bahwa di sini Umi punya, kalau kita punya demikian, kita bisa operasikan yang basisnya sama. A pangkat 6 dikurangi min 2, kemudian B pangkat 6 dikurangi min 3, dan C pangkat 6 dikurangi min 4. Kemudian kita punya A pangkat 8 ya. Dari mana nih 8? Karena kita punya negatif kali negatif positif, maka kita punya 6 ditambah 2. Kemudian B 6 ditambah 3 9, dan C 6 ditambah 4 10. Jadi A pangkat 8, B pangkat 9, dan C pangkat 10. Oke, let's check. Flip. Ya. A 8, B pangkat 9, C pangkat 10. Okay, and then next we have this question. Berapa 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 4? Easy banget. 5 pangkat 5, 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 4. Apa yang terjadi? Maka kita punya 5 pangkat, karena basisnya sama, 5 dikurangi 4. Maka kita punya 5 pangkat 1. Jadi nggak usah nyari 5 pangkat 5 itu berapa, 5 pangkat 4 itu berapa, setelah hijau ya, setelah habis waktunya. Let's flip, and we have 5 pangkat 1 sebagai the correct answer. Next, soal selanjutnya. Ayo, negatif 2 pangkat 5. Oke, negatif 2 pangkat 5. Gimana nih, negatif 2 pangkat 5? Ya, sama kayak tadi kita punya soal yang pangkat 3 itu, negatif 6 pangkat 3. Karena di sini ada kurungnya, maka kita punya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita punya di sini positif 4. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4 dikali negatif 2. Maka kita punya 4 kali 4 16 kali negatif 2 negatif 32. Jadi kita punya negatif 2 pangkat 5 adalah negatif 32. Let's flip. Ya, negatif 32 ya. Next. Oke, hasil dari ini. Oke, ini easy banget. Kita punya sifat apa untuk pangkat 0? Iya, benar sekali. Kita punya A pangkat 0 adalah sama dengan 1 untuk setiap A yang bukan 0. Nah, kita punya 10 bukan 0 ya. 10 pangkat 0 berarti 1. 2 pangkat 0 berarti 1. 5 pangkat 0 berarti 1. Maka kita punya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Let's flip. Easy kan? Nah, oke. Harus bisa lagi ya kalau Umi suruh kerjain lagi. Oke.
tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke, nanti akan Umi share link latihannya, quizzes kemarin, silahkan latihan. Kemudian Umi lanjutkan. Next, oke. How about this? 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3. Kita punya 3 pangkat 7 ditambah 2 ya. Kenapa Mi? Karena kita punya basisnya sama, dibagi 3 pangkat 3. Maka kita punya 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 3. Berarti kita punya 3 pangkat 9 dikurangi 3. Maka kita punya 3 pangkat 9 kurang 3, 3 pangkat 5. Oke, jadi misalnya 3 pangkat 7 kita tambahkan dulu 7 tambah 2 ya. 7 tambah 2 9, kemudian dikurangi 3. Oke, the correct answer 3 pangkat. Next. The end. Oke, so easy kan? Jadi ada kurang lebih nggak sampai 10 menit ya kita ngerjain insya Allah. Nah, jadi seperti itu untuk cara pengerjaannya. Yang penting kalian hafal sifat-sifat ini, insya Allah easy buat kalian ngerjain soal-soal yang Umi berikan. Oke, mungkin itu untuk bilangan berpangkat. Nanti silahkan kalau kalian sudah menonton video ini, di deskripsi, di link deskripsi akan Umi lampirkan link untuk ke quizzes yang kemarin. Silahkan kerjakan lagi, usahakan dapat nilai 100 dari quizzes yang kedua itu. Oke, jazakumullah khair untuk waktunya. Semoga belajar kalian bermanfaat dan kemudian jangan lupa untuk berlatih lagi dengan soal-soal yang lebih banyak. Oke, Umi cukupkan dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.